Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin mengatakan ada 10 adab-adab berdoa. Dalam video-video sebelumnya telah dibincangkan adab berdoa yang pertama dan yang kedua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan adab berdoa yang ketiga. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumiddin, adab doa yang ketiga, as-salisu ayyad'uwa mustaqbilal kiblati wa yarfa'a yadaihi bikhaitsu yura bayadu ibtaih. Maksudnya adab doa yang ketiga bahwa Rasulullah SAW berdoa menghadap kiblat dan Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya sekadar sampai dilihat, sampai terlihat ya, atau sampai boleh dilihat putih ketiaknya ya, putih kedua-dua ketiaknya. Jadi dalam adab yang ketiga ini diantaranya adalah yang pertama berdoa menghadap kiblat. Berdoa menghadap kiblat ini dicontohkan atau dituju ajar oleh Rasulullah SAW. Nanti insyaallah kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya ketika berdoa sampai terlihat putih kedua-dua ketiaknya ya. Jadi tinggi ya mengangkatnya. Kalau kita lihat sampai terlihat ketiak itu maknanya lengan atas itu sampai sejajar dengan bahu ya, sama tinggi dengan bahu, sehingga akan nampak ketiak sampai nampak ketiak Rasulullah SAW ketika mengangkat kedua-dua tangannya berdoa. Mari kita lihat dalil-dalilnya ya. Yang pertama, mustaqbilal kiblah fid du'a ya, mustaqbilul kiblati fid du'a. Ini hadisnya adalah di dalam Sahih Muslim
nomor 1218 ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau inilah sahabat Rasulullah SAW yang hidup lama ya. Beliau ini adalah Ansor ya. Umurnya sampai 94 tahun, Masya Allah ya, lama. Hadis Jabir bin Abdullah ini adalah hadis yang panjang ya. Hadis yang panjang yang menceritakan mengenai manasik haji Rasulullah SAW. Ini mengenai manasik haji Rasulullah SAW. Kita ambil hadis untuk dalil doa saja ya, bukan dalil untuk manasik haji, tapi dalil untuk doa menghadap kiblat. Kita baca hadisnya. Hadisnya ini kita dimulai dari ini. Penjelasan hadis ini ya, sebelum kita masuk ke dalam hadisnya. Hadis ini adalah hadis Imam Manawi mengatakan ya, hadis Jabir ini adalah hadis yang agung ya, yang di dalamnya mengandung sejumlah faedah ya, sejumlah faedah yang sangat berguna ya, yang sangat berharga daripada kaidah-kaidah syariat Islam. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Selain Imam Muslim juga Imam Abu Dawud ya. Al-Qadiyat mengatakan dalam syarah Sahih Muslim ya, wa qad takallama nasu ala ma fi minal fiqhi ya. Sungguh orang-orang ya, ramai membicarakan apa yang terdapat di dalam hadis ini ya, termasuk di dalamnya adalah masalah fikih. Masalah fikih atau masalah manasik haji ya, masalah doa ya, manasik haji lah, mulai dari macam mana Rasulullah tawaf ya, musai. Jadi kita baca saja hadisnya. Mulai dari thumma ya. Ini perkataan Jabir bin Abdullah ya. Thumma kharaja minal babi ila sofa. Kemudian maksudnya ya, kemudian Rasulullah keluar dari pintu al-bab, pintu ini ya, pintu Baitul Haram, al-Baitul Haram, pintu Ka'bah. Ya, jadi Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian keluar dari pintu Ka'bah ya, ila sofa, menuju sofa ya. Jadi setelah tawaf Rasulullah naik ke dalam ini ya, ke dalam Baitullah ya, ke dalam Ka'bah, kemudian keluar dari Ka'bah, jalan menuju sofa ya. Jadi menuju sofa itu untuk melakukan sa'i ya. Falamadana minas sofa, maka tatkala Rasulullah SAW hampir sampai dengan sofa, Rasulullah membaca qira'a inna sofa wal marwata min syairillah ya, ini ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Jadi Rasulullah membaca inna sofa wal marwata min syairillah. Maksudnya sesungguhnya sofa dan marwah ya, termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syiar ya? Sofa dan marwah, as-sofa dan al-marwah ya. Ini sebetulnya nama dua bukit ya. Pada zaman Rasulullah belum tertutup ya. Tapi sekarang kalau pergi ke Makkah ya, selepas tawaf, sholat sunat, kemudian
pergi ke sa'i ke Safa dan Marwah tak nampak ya. Dia tertutup dengan bangunan ya. Sekarang pun sudah tidak panas ya, ada atap, ada aircon ya. Senanglah nak tawaf ya. Karena tak panas lagi. Bukitnya sudah tak nampak ya, sudah hanya naik sikit saja ya. Batunya hanya dibuka sedikit ya di sofa ya. Mulai dengan sofa ya. Jadi syiar Allah min syairillah ya. As-Safa dan Marwah ini termasuk dua dari syiar-syiar Allah ya. Min a'lam ya. Min alami dinihi wa manasika allati ta'abbadana Allahu biha. Makna syiar Allah ini adalah termasuk tanda-tanda Islam ya, tanda-tanda agama Allah ya, tanda-tanda syiar ini tanda dari Islam ya. Dan termasuk dari manasik ya, cara beribadah kepada Allah dalam haji ya. Allati tabanallahu biha, yang kita mengambilnya sebagai ibadah ya. Jadi pergi ke Safa dan Marwah ini merupakan termasuk ibadah haji, yaitu berjalan di antara Safa dan Marwah. Mulai dari Safa ya, jalan 1 kali, dari Safa ke Marwah 1 kali, terus sampai 7 kali. Ini merupakan ibadah yang termasuk ada dari ibadah haji. Jadi As-Safa dan Marwah ini merupakan dua tanda atau dua syiar Allah, syiar agama Allah ya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan abda'u bima badallahu bih, aku memulai dengan apa-apa yang Allah juga memulai dengannya ya. Jadi maksudnya Allah memerintahkan untuk sa'i ya, di antara As-Safa dan Marwah yang dimulai dengan As-Safa. Jadi fabada bis Safa, maka Rasulullah SAW memulai dengan Safa, naik ke Safa ya. Faraqi alaihi, lalu Rasulullah SAW naik ke atas Safa ya. Naik ke atas Safa itu ada agak tinggi dia ya. Kalau kita mau umrah ni ya, dari Ka'bah itu terus menuju Safa, dia sudah ditutup ya, tu bangunan ada dinding-dinding, sehingga kita masuk, nanti masuknya tu di tengah-tengah ya, antara Safa dan Marwah ya. Ini masa tahun 2013 lah waktu itu saya pergi ya, umrah. Jadi masuk ke kanan ke arah Safa ya. Jadi ada pintu, seperti pintu gitu, ada pintu masuk ke arah kanan Safa. Terus naik, nanti pas mau sampai Safa tu naik, dia agak nanjak jalan, agak mendaki ya. Karena memang dulunya bukit gitu ya. Jadi naik, terus naik, nanti ada nampak batu gitu ya. Masih ada nampak batunya tu, masih ada ya, masih kekal batunya, masih ada. Faraqiyalai, maka Rasulullah naik ke atasnya, ke atas Safa itu. Naiklah ke atas Safa ya. Hatta ra'al baita, sampai sehingga Rasulullah SAW melihat al-bait, Baitul Haram, sehingga Rasulullah melihat Ka'bah. Wallahu alam, sekarang masih bolehkah melihat? Nampakkah? Sebab sudah ada dinding-dinding ya, sudah tertutup. Ini masa zaman Rasulullah naik ya, masih terbuka waktu itu, masih nampak, sehingga Rasulullah melihat Al-Ka'bah ya. Ketika naik melihat Ka'bah, terlihat Ka'bah gitu, sehingga Rasulullah melihat Ka'bah. Kemudian setelah naik itu di atas tu ya, fastaqbal al-qiblah, lalu Rasulullah SAW menghadap kiblah. Menghadap kiblah ini maksudnya menghadap Ka'bah lah ya, menghadap Ka'bah, karena kiblat kita ada Ka'bah, Baitullah. Jadi Rasulullah menghadap kiblat ya, menghadap Ka'bah, menghadap Baitullah. Fawahadallaha, lalu Rasulullah SAW mentauhidkan Allah ya. Wa kabbarahu, dan bertakbir ya, mengagungkan Allah. Bagaimana mentauhidkan, mentakbir? Wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal akhzaba wahdah. Ya, ini adalah mentauhidkan Allah ya. Takbirnya enggak diucapkan di sini oleh ini ya, enggak disebut oleh Jabir bin Abdullah. Rasulullah yang menyebut sini mentauhidkan fawahadallah. Kalau takbir Allahu Akbar ya, macam kita takbir hari raya itulah. Allahu Akbar ya. Di sini hanya disebutkan ucapkannya la ilaha illallah, tapi sebelumnya disebutkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah naik ke atas bukit Sofa itu ya, Sofa, sampai terlihat Ka'bah atau Baitullah. Lalu Rasulullah SAW menghadap kiblat ya. Setelah menghadap kiblat itu, lalu Rasulullah mentauhidkan Allah dan bertakbir ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Waqal, dan Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdah ya, la syarikalah. La ilaha illallah maksudnya tidak ada ilah selain Allah, wahdah, Allah yang tunggal ya, Allah yang esa, Allah yang satu. La syarikalah, tidak ada syarika, tidak ada sekutu bagi Allah ya. Tidak ada Tuhan yang lain ya selain Allah ya. Hanya Allah tunggal, Allah tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa ya kita ucapkan setelah sholat ya. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang ditambah yuhyi wa yumiitu, tapi Rasulullah mengucapkan di sini tidak ada tambah yuhyi wa yumiitu. Lahul mulku wa lahul mulku nih ya.